Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai karya tulis ilmiah yang telah kami diskusikan mengenai getuk gondok. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli selaku dosen mata pengaku karya tulis ilmiah IPA yang telah memberikan kami kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Elvara Amelia Putri dan dua rekan saya Amalia Safikinanti dengan NPM 2320303051. Rama Bukit Karisma. Latar belakang masalah. Kabupaten Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dikenal dengan kekayaan kulinernya yang unik dan beragam sehingga mendapat julukan sebagai kota kuliner. Magelang tidak hanya memiliki keindahan alam seperti pemandangan, pegunungan, dan Candi Borobudur yang terkenal, tetapi juga menawarkan berbagai macam kuliner khas dan memikat daya beli. Salah satu makanan tradisional khas Magelang yang saat ini masih menjadi incaran oleh konsumen adalah getuk. Industri getuk di Magelang mencapai 39 industri yang terdiri dari getuk tradisional, semi modern, dan getuk modern, yakni salah satunya adalah getuk gondok yang ada sejak tahun 1985. Namun tantangan utama yang dihadapi dalam memasarkan getuk ke luar kota karena ternyata getuk tidak tahan lama dan sensitif terhadap suhu tinggi, suhu ruang, atau lingkungan yang panas. Getuk akan cepat basi dalam beberapa jam. Umumnya, getuk hanya bisa bertahan 1-2 hari saja, bahkan kurang jika tidak disimpan dalam ruangan yang suhunya rendah. Pada zaman dahulu, getuk gondok mungkin kurang menarik minat pembeli karena minimnya variasi rasa dan bentuknya. Getuk zaman dahulu variasi rasa hanya terdapat manis dari gula putih dan gula merah, serta bentuknya juga cenderung hanya bulat dan kotak saja. Demi mempertahankan kearifan lokal, getuk gondok berkomitmen tidak memberikan pengawet pada getuk untuk menambah masa simpannya karena penggunaan bahan alami tanpa pengawet memastikan bahwa rasa asli getuk tetap terjaga. Pebisnis getuk gondok mengandalkan gula sebagai bahan pengawetnya, sehingga rata-rata masa kadaluarsa getuk bisa berkisar 2-3 hari. Kemudian untuk menambah daya tarik konsumen, getuk gondok memperkenalkan varian rasa modern dengan tetap mempertahankan bahan alami untuk menambahkan variasi rasa getuk. Misalnya, dapat menggunakan berbagai macam perisa buah dan lain sebagainya untuk menambah variasi rasa pada getuk. Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik visual, getuk juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk modern seperti membentuk pelangi dengan cara memadupadankan beberapa warna, membentuk garis bergelombang, serta corak lainnya. Rumusan masalah. Jadi kami memuat 4 rumusan masalah pada penulisan KTI. Kali ini yang pertama adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh cucu Mbah Alim Mohtar dalam memasarkan getuk gondok, dan juga strategi apa yang mereka gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, bagaimana proses dari pembuatan getuk gondok mulai dari pemilihan bahan sehingga tahapan pengolahannya. Yang ketiga, apa saja kesulitan yang dialami dalam proses pembuatan getuk gondok. Dan yang terakhir, bagaimana upaya getuk gondok dalam menjaga dan juga mempertahankan kearifan lokal di tengah persaingan dengan produk makanan modern. Landasan teori. Getuk adalah kudapan semi basah dari singkong yang diolah melalui tahap persiapan, pengukusan, penumbukan, pencampuran bahan tambahan, dan juga percetakan. Makan ini mudah ditemukan di Magelang yang bahkan dikenal sebagai kota getuk. Sejarahnya bermula pada saat penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, di mana singkong diolah menjadi getuk sebagai alternatif makanan pokok karena kelangkaan beras. Getuk gondok adalah variasi terkenal yang namanya berasal dari cerita seorang pembuat getuk gondok itu sendiri yang bernama Mbah Alim Mohtar yang sedang menderita penyakit gondok. Getuk ini memiliki 5 varian termasuk bentuk bundar dengan motif spiral dan 3 varian persegi panjang dalam warna hijau, merah, dan juga coklat. Variabel. Adapun 3 variabel yang digunakan yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Variabel bebas yaitu jenis singkong, yaitu singkong biasa atau singkong tertentu, jumlah gula atau variasi bahan tambahan seperti kelapa, parut, dan juga garam. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu tekstur, rasa atau warna dari getuk yang dihasilkan berupa kekenyalan, rasa manis, dan kepadatan getuk. Yang ketiga yaitu variabel kontrol.
yaitu suhu saat memasak, waktu pengukusan singkong, jenis peralatan yang dibutuhkan, dan kondisi lingkungan. Penelitian dan pembahasannya, yang pertama adalah tantangan dan juga daya tahan produk. Ketuk gondok hanya bertahan 1-2 hari pada suhu ruang, sehingga ketuk gondok ini cepat basi, terutama dalam cuaca panas. Keterbatasan ini menyulitkan pengiriman ke luar daerah karena membutuhkan pengemasan khusus dan juga biaya logistik yang tinggi untuk menjaga kualitasnya. Yang kedua, komitmen pada cita rasa tradisional. Cucu Mbah Ali Mohtar itu sendiri berkomitmen untuk mempertahankan cita rasa asli ketuk gondok dengan bahan yang alami tanpa adanya pengawet. Namun komitmen ini menjadi kendala dalam bersaing dalam produk modern yang memiliki masa simpan yang lebih lama dan juga varian yang lebih beragam. Ketiga yaitu inovasi rasa dan juga bentuk. Untuk menarik konsumen, kini ketuk gondok hadir dengan rasa-rasa baru dan juga tampilan yang lebih menarik, sambil tetap mempertahankan aspek tradisionalnya. Inovasi ini membantu daya saing meski diperlukan langkah lebih lanjut untuk pasar yang lebih luas. Nah, kini kita masuk pada proses pembuatan getuk gondok itu sendiri. Pembuatan getuk gondok diawali dengan persiapan singkong yang dikukus hingga matang sempurna lalu ditumbuk halus. Adonan singkong yang telah halus kemudian diuleni bersama dengan gula, garam, dan pewarna makanan jika diinginkan hingga tercampur dengan rata. Setelah itu adonan dibentuk sesuai dengan selera dan juga ditaburi parutan kelapa. Proses akhir melibatkan pengemasan yang menarik untuk meningkatkan daya tarik getuk gondok. Ketuk gondok memiliki sejumlah tantangan dalam proses pembuatannya yang mempengaruhi kualitas akhir produk. Faktor pertama adalah kualitas singkong. Singkong yang kurang manis, berserat, atau mengandung sianida dapat memberikan rasa getir serta tekstur yang tidak halus pada ketuk. Proses penumbukan singkong juga perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tekstur kasar, sehingga penggunaan alat bantu penggiling bisa menjadi solusi agar adonan lebih lembut dan rata. Kelembapan adonan juga perlu dijaga dengan baik. Adonan yang terlalu kering akan menghasilkan ketuk yang keras, sementara ketuk yang memiliki tekstur terlalu basah akan mempengaruhi. Penggunaan pewarna perlu diperhatikan agar hasilnya merata dan tidak cepat pudar. Tantangan lainnya adalah saat membentuk ketuk menjadi bentuk yang diinginkan, yang dibutuhkan keterampilan agar bentuknya menarik. Dalam hal penyimpanan, ketuk gondok mudah basi atau berubah teksturnya, sehingga diperlukan cara penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas produk. Upaya menjaga kearifan lokal dalam pembentukan ketuk gondok diwujudkan dengan mempertahankan resep asli dan bahan-bahan alami. Penggunaan singkong, gula aren, dan kunyit menjadi langkah utama dalam menjaga citra rasa autentik khas produk ini. Meskipun ada inovasi dalam variasi rasa, bahkan yang digunakan tetap rasa aslinya. Penggunaan kemasan tradisional seperti daun pisang dan anyaman bambu menambah kesan autentik dan alami, sekaligus memperkuat daya tarik budaya lokal Magelang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.